Dan sudah bisa dipastikan bahwa pemerintahan sekarang itu nggak akan lagi mampu untuk melanjutkan Indonesia. Itu tentu Pak Jokowi nggak paham-paham amat karena keterbatasan beliau. Jangan nilai Pak Jokowi hanya kemampuan retorika. Bagi saya, pemimpin yang baik adalah satu, punya ide yang solid. Kedua, dia dekat dengan rakyat, punya tradisi berorganisasi. Presiden Jokowi justru mensponsori Islamofobi melalui sikap diamnya terhadap isu itu. Bahwa berhentilah dengan Islamofobi. Itu adalah konyol ketika orang mengatakan di Indonesia itu sekarang pemerintahnya fobi terhadap Islam. Sistem pemerintahan Indonesia itu adalah sistem Islamofobia. Saya bilang itu omong kosong. Kelihatannya Pak Mahfud nggak paham bahwa bahkan Amerika udah berhenti dengan isu Islamofobi. Islamofobia itu di dalam teorinya, yaitu satu pemerintahan yang benci kepada Islam atau takut kepada Islam. Oleh karena benci atau takut itu, Islam harus disingkirkan dari proses-proses pemerintahan. Kalau negara gagal menghasilkan kesejahteraan, maka dia akan bermain isu Islamofobi itu. Sekarang nggak ada, orang Islam semua nih yang memimpin negara. Yang korupsi juga orang Islam, bukan Islamofobia. Kalau dikatakan pemerintah kok menjadi orang Islam, itu orang Islam juga. Dan sama-sama mengatakan saya berjuang untuk Islam. Jadi Pak Jokowi justru mesti kasih sinyal bahwa berhentilah dengan Islamofobi. Bukan sekedar demi isu itu, tapi demi dia sendiri. Meskipun isu ini sebetulnya sudah 4 tahun ini berjalan, tapi sebetulnya saya nggak mau jawab. Tapi lama-lama kok makin berkembang kemana-mana. 9 juta orang lebih percaya mengenai isu-isu ini. Sehingga saya perlu berbicara. Kalau kemarin ya saya hanya mendengar ya saya sabar, ya Allah sabar, sekarang ya jawab. Sesuatu yang luar biasa disampaikan oleh Pak Jokowi, menyelesaikan konflik-konflik agama, horizontal, di Poso, di Ambon. Ada pengakuan dari dunia internasional, terutama dalam menyelesaikan konflik-konflik antar etnis, antar agama menjadi terbukti. Konstitusi mengatakan bahwa setiap orang, apapun agamanya, memiliki hak untuk mendapatkan amanah dan menjalankan program-programnya. Itu di belakang Pak Jokowi siapa yang mengarahkan isu Islamofobi? Ya dengan cepat orang tuding PDIP kan. Rocky sekedar ingin memuaskan organisme intelektual dan mungkin juga organisme seksualnya, saya nggak tahu, tentang referensi. Rocky menurut saya udah kecapean berpikir, akhirnya sibuk menjadi penghujat. Politisi PDIP Budiman Sujatmiko mengaku geram dengan sikap Rocky Gerung yang menuding Presiden Jokowi dan PDIP merupakan sosok di balik penyebaran Islamofobia di Indonesia. Menurut Budiman, nalar Rocky Gerung saat ini sudah rusak. Penilaian itu disampaikan Budiman melalui akun Twitter pribadinya @budimansujatmiko. Rusak nalar orang ini, katanya karena di Amerika Serikat sudah ada undang-undang anti-Islamofobia, maka Indonesia juga harus buat undang-undang anti-Islamofobia, ujar Budiman. Orang bikin sesuatu, itu kebebasan dia berorganisasi. Ada ART-nya implisit mengatakan bunuh NKRI di atas bangkainya dirikan khilafah. Saya pernah berdebat di sarang-sarang khilafah. Saya pernah datang. Saya ceramah di situ. Saya pernah datang di kelompok yang ingin mendirikan khilafah 2001 dan cuma 2 orang saya datangi, dan saya berlawanan. Kalau Anda dengan berteman dengan mereka wajar. Bahwa resiko yang saya ambil untuk berdebat lebih tinggi daripada Anda bukan berdebat, Anda mencari afirmasi dari mereka. Budiman menilai jika nanti ada undang-undang anti-Islamofobia di Indonesia, maka perlu undang-undang fobia lainnya yang dibuat menyusul. Namun, ia menegaskan hal itu tidak perlu dilakukan. Kalau harus ada, maka Indonesia butuh undang-undang anti-kejawen fobia, anti-Sunda wiwitan fobia, dan lain-lain. Tapi itu nggak perlu, ujarnya. Sebelumnya, Rocky Gerung mengatakan bahwa Jokowi dan PDIP adalah pelaku di balik penyebaran Islamofobia di Indonesia. Tudingan itu terbukti dari sikap PDIP yang disebutnya konsisten menyebarkan isu Islamofobia selama beberapa tahun terakhir. Kalau kita perhatikan, isu-isu Islamofobia ini yang gencar untuk mengucapkannya adalah PDIP. Rancangan undang-undang terakhir tentang Islamofobia sudah diteken oleh Joe Biden, dan itu seharusnya jadi panduan kita untuk mengerti bahwa bahkan di Amerika isu Islamofobia sudah hilang. Kata Rocky Gerung dikutip dari saluran YouTube Refli Harun. Bagaimana sebuah negara
mengizinkan sebuah ormas atau organisasi yang dalam konstitusinya ingin membunuh negara itu. Oh iya, kalau Sekarang negara bilang Anda boleh berorganisasi tapi syaratnya ini. Iya. Aturan siapa itu? Kepentingan siapa? Bukan kepentingan orang yang ingin mengeksploitasi idenya paling radikal itu. Enggak ada soal. Artinya gini, kalau Anda berbicara Ini memang mengacuinya salah dari adalah pada awal kepentingan tadi. siapa? Kita bicara kepentingan ya. Ini adalah aturan lintas kepresidenan ya. Salah Artinya bukan lintasnya sedang itu melintas-lintas di tempat perlintasan yang salah dari awal. Jika isu tersebut masih ada, kata dia, maka itu berarti ada partai yang hanya bisa hidup dengan menunggangi isu Islamofobia. Nah, kalau sekarang masih ada, itu artinya ada elemen dalam partai yang hanya bisa hidup dengan menunggangi isu Islamofobia, ujarnya. Menurut Rocky, bila isu Islamofobia terus dimainkan atau disuarakan, maka akan memperkeras persaingan politik di tahun 2024. Jadi Pak Jokowi justru mesti kasih sinyal bahwa berhentilah dengan Islamofobia, bukan sekedar demi isu itu, tapi demi dirinya sendiri, tuturnya. Padahal faktanya emang nggak ada Islamofobi. Jadi itu ada isu buatan, kira-kira itu intinya. Saya belum banyak dipacu untuk mikir. Nah, kecuali untuk memanage retorika saja. Bukan apa-apa, saya harus lakukan itu untuk melayani Bung Rocky. Bagaimana sebuah negara mengizinkan sebuah ormas atau organisasi yang dalam konstitusinya ingin membunuh negara itu? Jadi sebetulnya yang terjadi sekarang adalah pengendalian seolah-olah mau mengingatkan kembali bahwa ada radikalisme, ada macam-macam isu itu. Tapi menjadi problem, loh, kok dasarnya itu? Apa sudah kurang literatur ilmiahnya? Ketika itu disampaikan, itu mempermalukan dirinya sendiri. Padahal apa yang fundamental pada mereka? Bahkan kita tahu itu ceramah-ceramah yang memang mengkritisi pemerintah tuh. Tapi nggak ada poin untuk menyebut mereka ini sejajar dengan atau proto-radikalisme. Anda buktikan Ini ya. satu peristiwa Ini saya terangkan terkucil kapan dimana bisa berdebat dengan cara-cara yang konstruktif. Islam selalu akan disodorkan ketika nggak ada isu. Maka disodorkanlah isu Islam. Saya pernah datang di kelompok yang ingin mendirikan khilafah 2001 dan cuma 2 orang saya datangi dan saya berlawanan. Kalau Anda dengan berteman dengan mereka wajar. Di dalam keadaan ketidakmampuan istana untuk mengontrol opini publik, dia akan cari cara justru untuk memperkeruh opini publik kan. Jelas Pak Jokowi berbicara di panggung dunia, dapat aplaus, program dana desa diapresiasi pemenang Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz, ya. Bagaimana 13 negara juga ingin meniru bagaimana penggunaan desa, kemudian bagaimana kemudian tokoh-tokoh dunia berkumpul dan memberikan apresiasi. Nggak usah digede-gedean bahwa Indonesia diakui dunia memimpin itu nggak ada poin apa-apa di situ tuh. Orang nggak anggap itu sebagai sesuatu. Karena nggak percaya, karena Anda nggak percaya, jangan biarkan ada sebuah ide yang memakan tubuhnya sendiri. Rocky percaya bahwa dia bisa makan kepalanya sendiri. Itu kan siapa yang percaya bahwa kamu bisa memakan kepalamu sendiri. Lu bangga buat Indonesia. Apa hebatnya? Biasa doang. Menghadapi orang yang tidak pernah bekerja, Anda pernah mungkin di kantor, ketika Anda begitu rajin, pasti ada teman kerjamu yang karena malas dan kamu membuat standar baru. Entah gimana caranya, jelek-jelekin kamu. Dan sudah bisa dipastikan bahwa pemerintahan sekarang itu nggak akan lagi mampu untuk melanjutkan Indonesia. Tentu Pak Jokowi nggak paham-paham amat karena keterbatasan beliau. Jangan nilai Pak Jokowi dari hanya kemampuan retorika. Bagi saya, pemimpin yang baik adalah satu, punya ide yang solid. Kedua, dia dekat dengan rakyat, punya tradisi berorganisasi. Presiden Jokowi justru mensponsori Islamofobi melalui sikap diamnya terhadap isu itu. Berhentilah dengan Islamofobi. Itu adalah konyol ketika orang mengatakan di Indonesia itu sekarang pemerintahnya fobi terhadap Islam. Sistem pemerintahan Indonesia itu adalah sistem Islamofobia. Saya bilang itu omong kosong. Kelihatannya Pak Mahfud nggak paham bahwa bahkan Amerika udah berhenti dengan isu Islamofobi. Islamofobia itu di dalam teorinya, yaitu satu pemerintahan yang benci kepada Islam atau takut kepada Islam. Oleh karena benci atau takut itu, Islam harus disingkirkan dari proses-proses pemerintahan. Kalau negara gagal menghasilkan kesejahteraan, maka dia akan bermain isu Islamofobi itu. Sekarang nggak ada, orang Islam semua nih yang memimpin negara. Yang korupsi juga orang Islam, bukan Islamofobia. Kalau dikatakan pemerintah kok menjadi orang Islam, itu orang Islam juga. Dan sama-sama mengatakan saya berjuang
untuk Islam. Jadi Pak Jokowi justru mesti kasih sinyal bahwa berhentilah dengan Islamofobi. Bukan sekedar demi isu itu, tapi demi dia sendiri. Meskipun isu ini sebetulnya sudah 4 tahun ini berjalan, tapi sebetulnya saya nggak mau jawab. Tapi lama-lama kok makin berkembang kemana-mana. 9 juta orang lebih percaya mengenai isu-isu ini. Sehingga saya perlu berbicara. Kalau kemarin ya saya hanya mendengar ya saya sabar, ya Allah sabar, sekarang ya jawab. Sesuatu yang luar biasa disampaikan oleh Pak Jokowi menyelesaikan konflik-konflik agama, horizontal, di Poso, di Ambon. Ada pengakuan dari dunia internasional, terutama dalam menyelesaikan konflik-konflik antar etnis, antar agama menjadi terbukti. Konstitusi mengatakan bahwa setiap orang, apapun agamanya, memiliki hak untuk mendapatkan amanah dan menjalankan program-programnya. Itu di belakang Pak Jokowi siapa yang mengarahkan isu Islamofobi? Ya dengan cepat orang tuding PDIP kan. Rocky sekedar ingin memuaskan organisme intelektual dan mungkin juga orgasme seksualnya, saya nggak tahu, tentang referensi. Rocky menurut saya udah kecapean berpikir, akhirnya sibuk menjadi penghujat.